ya. Itu perjamuan makan bersama. Nah, anak-anak, kita hari Minggu itu pergi ke gereja untuk makan bersama. Ayo, siapa yang dimakan di sana ya? Apa yang dimakan di sana? Tubuh dan darah Kristus. Betul, pintar. Tubuh dan darah Kristus ya. Nanti anak-anak pada usia kelas 4, anak-anak akan ikut persiapan, pelajaran persiapan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Anak-anak dipersiapkan untuk layak ikut dalam perjamuan. Nah, sekarang ini anak-anak belum boleh ikut dalam perjamuan karena anak-anak masih apa? Edelin, masih apa? Belum komuni pertama. Iya, karena belum komuni pertama, karena masih kecil ya. Karena belum terlalu paham. Nanti kalau sudah kelas 4 SD, sudah paham, percaya, rindu menerima Tuhan Yesus nanti dalam komuni pertama. Oke. Nah, anak-anak, perayaan Ekaristi itu puncak dari seluruh ibadat. Masa pandemi, anak-anak mungkin hanya berdoa di rumah, live streaming ya, tapi itu belum sempurna. Itu hanya pengecualian. Itu namanya dispensasi. Gereja memberikan pengecualian kepada umatnya untuk tidak ke gereja karena pandemi. Tapi kalau pandemi ini sudah berlalu, maka kita wajib ke gereja untuk ikut dalam perayaan Ekaristi. Kemarin Bunda sudah menjelaskan, Ekaristi itu artinya apa ya? Syukur. Syukur, betul. Kita bersyukur karena apa? Kita bersyukur karena apa? Tere. Kita ke gereja hari Minggu bersyukur karena apa? Tuhan sudah pelihara kita. Pintar, betul. Tuhan sudah memelihara kita selama 1 minggu. Kita datang bersyukur, terima kasih Tuhan, saya sudah dipelihara, saya sehat, saya masih punya papa mama yang mencintai saya bisa bersekolah, gitu ya. Kita bersyukur lagi karena apa? Apa, Edelin? Oh, Bella. Memberi nafas kehidupan. Nah, pinter. Karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Tadi pagi siapa yang sudah berdoa ya? Bersyukur karena Tuhan memberikan nafas kehidupan. Siapa yang sudah berdoa? Oh, semua tunjuk jari. Oke. Pasti semuanya berdoa ya. Bersyukur karena diberi nafas kehidupan. Kenapa, Devan? Devan? Oh, pinter. Ya. Aririn, apakah sudah bisa dimulai? Ya Bunda, sebentar. Yang doa pembukaan ini Kak Nana ya, ujian Kak Desi, Injil Kak Alex sudah ada, aktivitas saya sendiri, lalu 2 jari saya. Frida, oke. Oke, berarti sudah lengkap semua. Bisa mulai ya. Kak Nana mau nggak dimulai? Baik, terima kasih Kak Ririn. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak. Selamat pagi teman-teman. Oke, yuk sebelum kita mau memulai biak online kita pada hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap yang baik. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus.
Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala hari-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih pula atas kebahagiaan dan kesehatan yang telah kami terima sepanjang hidup kami. Tuhan, sekarang kami akan mengikuti via online. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati koneksi internet kami, juga perangkat yang akan kami gunakan, sehingga kami bisa mengikuti via online hari ini dengan baik. Tuhan Yesus kiranya berkati pula teman-teman kami yang belum hadir. Tuhan ketuk pintu hatinya untuk aktif mengikuti via online selanjutnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, 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 amin. Oke, kita akan mengikuti via online hari ini. Silakan, kita mau pujian ya Kak Desi ya. Ya, sebentar ya, pujiannya untuk pujian pertama langsung dari Kak Desi sendiri. Sebentar Kak Desi, tak nyalain videonya. Oke, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersukaria, bersukacita di dalam Tuhan dengan 2 lagu pujian. Yang pertama, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan Yesus kekasih jiwaku. Tetap semangat ya. Ya, Kak. Ayo semuanya ikut nyanyi. Ya, ikut nyanyi. Kak Desi, monggo. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dan semuanya ikut nyanyi. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan
Ku kasihi dengan kasih Tuhan. Lanjut aja ya Kak. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan rendah ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Oke. Oh, sebentar. Bentar. Ya, silakan Kak Alex. Oke. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya dulu. Sudah disiapkan Alkitabnya, dia. Bentar Kak, ada Oke. yang mau ngambil. Oke. Ini ya. Berapa Kak ayatnya? Kalau sudah disiapkan, adik-adik buka Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Apa Kak? Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. 42. Ya. Maria dan Marta. Judulnya Maria dan Marta ya. Ya, judulnya Maria dan Marta. Maria dan Marta. Ya, Maria dan Marta judulnya. Maria dan Marta. Sudah Kak. Sudah semua? Sudah Kak. Kalau sudah, kakak mulai ya. Sudah Kak. Maria dan Marta. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya.
Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan bacaan dari Injil karangan Lukas tentang 3 tokoh yang kita dengar di situ. Siapa saja ya? Ya, Marta, dan Yesus. Maria, Marta, dan Tuhan Yesus. Oke. Anak-anak ada yang tahu siapa itu Marta dan Maria? Sorry. Ya, Marta dan Maria ini mereka tinggal di Betania. Di mana? Di Betania. Di Betania. Ayo anak-anak, kalau ikut dia begitu jangan lupa dicatat ya hal-hal yang penting ya. Mereka ini punya saudara laki-laki yang bernama Lazarus. Lazarus. Ada yang tahu cerita tentang Lazarus? Enggak. Ada yang Bangkit pernah dari baca mati. kisah ya? Bangkit dari mati. Oh, Lazarus tidak bangkit dari mati. Tapi Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi Lazarus tidak bangkit sendiri. Yang bangkit sendiri hanya satu-satunya orang itu adalah siapa? Yesus. Tuhan Yesus, betul. Nah, Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus itu punya 2 saudara perempuan yang namanya Maria dan Marta. Maria dan Marta. Mereka ini masih kerabatnya Tuhan Yesus, masih saudara jauh dari Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi ya? Pada saat Yesus datang ke Betania, menemui Marta dan Maria, siapa yang sibuk bekerja, menyiapkan makan, menyiapkan macam-macam? Marta. Marta, ya. Marta sibuk karena Marta itu ibu rumah tangga yang ada tamu pasti sibuk ya menyiapkan teh panas lah, menyiapkan pisang goreng lah, menyiapkan makanan ya. Tapi bagaimana dengan Maria? Apa yang dilakukan oleh Maria? Dengarkan dengar. Nah, Maria duduk di kaki Tuhan Yesus dengan tekun. Dia apa? Mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Siapa yang protes anak-anak? Yang protes siapa? Marta. Marta itu protes. Enak men Maria ini duduk-duduk tok, nggak kerja-kerja. Aku sing repot kerja, gitu ya. Dia protes. Apa katanya Marta kepada Tuhan Yesus? Ayat 40. Suruh bantu. Ia suruh bantu. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, itu Marta. Nah, anak-anak, coba yang penting dari bacaan ini apa ya? Menurut anak-anak, yang penting itu apa ya? Yang dikatakan oleh Yesus.
Satu saja yang perlu. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, Marta, kamu kok ribut dengan banyak perkara? Yang saya kehendaki itu apa ya? Seperti yang dilakukan oleh Maria, duduk di depan Tuhan Yesus sambil apa? Sambil main HP. Mendengarkan. Sambil mendengarkan. Ya, Tata sambil makan. Tere sambil mendengarkan. Oke. Yesus berharap agar Marta juga seperti Maria yang mau mendengarkan. Apakah Marta salah melayani Tuhan Yesus? Tidak. Apakah Maria salah karena tidak membantu Marta? Tidak juga. Nah, anak-anakku, apa toh yang bisa kita belajar dari bacaan hari ini? Si Maria itu mendengarkan sabda Tuhan dengan setia. Tetapi Marta apa? Melakukan sabda Tuhan, ya. Maria mendengarkan dan Marta melakukannya karena Marta melayani Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku, tema pelajaran kita hari ini itu bersatu dengan Yesus dalam sabdanya. Mengapa kok kita harus mendengarkan sabda Tuhan? Mengapa? Mengapa kita harus mendengarkan sabda Tuhan, anak-anak? Ada yang tahu? Mengapa? Karena sumber dari kehidupan kita. Nah, betul, Nathan. Karena sabda Tuhan itu sumber dari kehidupan kita. Melalui sabda Tuhan, Yesus itu menyelamatkan kita, ya. Melalui sabda Tuhan kita tahu Yesus menyelamatkan kita. Dari mana itu buktinya bahwa Yesus menyelamatkan kita? Dari sabda Tuhan. Anak-anak, kalau kita berdoa, doa aku percaya, pada bagian mana ya kita membungkukkan badan dalam doa aku percaya? Pada bagian mana ya? Pada bagian mana ya kita membukukan badan pada saat kita berdoa, kata-kata yang mana ya? Yang di kantung Maria tanpa noda. Betul, itu sabda Tuhan, ya. Jadi dari mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu menyelamatkan manusia? Dari sabdanya. Dari sabda terutama menjadi manusia. Dikandung dari Roh Kudus. Dilahirkan oleh perawan Maria. Ini kita perlu percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Sabda. Allah sendiri yang menjadi manusia. Kenapa kok jadi puncak? Karena penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus itu untuk kita semua. Maka kita perlu mendengarkan sabda Tuhan. Kita harus mendengarkan sabda Tuhan. Karena apa bisa? Sabda Tuhan itu kalau kita mendengarkan, kalau kita menghayati, kalau kita melakukannya, maka kita akan memperoleh apa, anak-anak? Kehidupan yang kekal. Kita memperoleh kehidupan kekal, kita memperoleh keselamatan. Kita memperoleh keselamatan baik di dunia ini sampai kelak di surga. Nah, anak-anak, tadi Bunda sudah sedikit menjelaskan tentang perayaan Ekaristi, ya. Perayaan Ekaristi itu ada 2 liturgi. Apa tuh liturgi itu? Apa arti dari liturgi? Liturgi itu artinya perayaan iman, ungkapan iman. Maka dalam perayaan Ekaristi itu ada 2 liturgi, yaitu liturgi apa?
Sabda dan Ekaristi. Liturgi sabda dan liturgi ekaristi. Maka kalau kita hari Minggu datang ke gereja, kita merayakan dua ini. Liturgi sabda, di mana kita mendengarkan sabda Tuhan. Bukan hanya mendengar ya, mendengarkan. Nah, betul. Bunda bangga betul dengan anak-anak yang kemarin mengikuti lomba melafal ayat kitab suci ya. Ini bagus. Ini upaya anak-anak mulai paham tentang sabda Tuhan, mengerti sabda Tuhan. Apakah hanya sampai di situ? Tidak sampai di situ. Harus sampai dengan mewujudkannya. Halo, yang baru bergabung, siapa ya? Putranya Pak Supandi. Oke, ya. Mendengarkan sabda Tuhan. Mengapa kita harus mendengarkan sabda Tuhan? Pertama, anak-anak ya, dalam bacaan hari ini di gereja itu, siapa yang tadi ke gereja atau kemarin? Bacanya tentang apa ya? Oh, pinter, Clara. Bacanya tentang apa ya? Yesus dimuliakan di atas gunung. Gunung apa ya? Tabor. Di atas gunung Tabor, betul. Yesus dimuliakan di atas gunung Tabor, disaksikan oleh 3 muridnya. Siapa murid Yesus itu yang paling dipercaya? Yakobus, Petrus, Yohanes. Yakobus, dan Yohanes. Nah, apa yang terjadi? Yesus bertemu dengan 2 Ada tokoh Musa perjanjian lama yang terkenal. Elia. Siapa itu? Musa dan Elia. Musa dan Elia. Ini yang penting sekarang ini Bunda sampaikan. Pada waktu itu ada suara Tuhan yang mengatakan apa anak-anak? Suara Tuhan yang mengatakan apa pada waktu itu? Inilah putraku yang terkasih. Apa? Lanjutkan. Apikah dia? Dengarkanlah dia. Nah, inilah putraku yang terkasih. Dengarkanlah dia. Tuhan Allah Bapa itu anak-anakku menyuruh kita untuk mendengarkan kata-kata Yesus. Itu perintah dari Tuhan. Ayo, anak-anakku, kita rajin mendengarkan sabda Tuhan. Kenapa kita perlu rajin mendengarkan sabda Tuhan? Bacaannya lihat di 2 Timotius bab 3. Coba sekarang buka 2 Timotius bab 3 ayat 16 dan 17. Siapa yang sudah dapat bisa dibaca. Timotius. 2 Timotius. Tadi yang sudah dari tadi. Viola sudah siap. Devon sudah siap. Coba Devon dibaca. 2 Timotius bab 3. Ayat berapa? Bab 3 ayat 16 dan 17. Sudah ketemu semuanya? Belum. Ayo mari kita baca bersama-sama. Mengapa kita perlu membaca sabda Tuhan? Ini manfaatnya ini. Belum. Oh, belum. Oke, ditunggu. Bunda tunggu. Ayat berapa, Bunda? Ayat 16 dan 17. Sudah ketemu semuanya? Yuk, mari kita baca bersama-sama. 2, 3, 1. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, Tulisan yang memperbaiki kelakuan Allah memang dan bermanfaat untuk mengajar, orang untuk dalam menyatakan kesalahan, kebenaran. untuk memperbaiki kelakuan
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, Dengan ayat demikian 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, coba anak-anak baca ulang. Apa yang anak-anak pahami dari ayat itu? Coba baca ulang 2 ayat itu. Apa yang anak-anak pahami? Oke, Bunda sebut ya. Karirin, tolong disebut nama anak-anak yang bisa menjawab Karirin. Oh iya, Bunda. Ya, siapa yang bisa menjelaskan apa artinya itu 2 ayat itu? Terutama ayat 16. Apa yang dipahami? Yang coba yang ditulis gunakan untuk memahami. Nathan, bisa coba Nathan? Oke, Nathan. Segala tulisan yang dipahami oleh Allah dalam pergi Ayo Nathan. Nathan lihat kak mamanya. Oke, coba Nathan, ulangi, enggak usah lihat mamamu, jawab sendiri. Nanti Bunda siapkan hadiah. Hari ini nanti yang bisa jawab nanti saya siapkan hadiah. Ya, Bunda. Oke, ayo berlomba jawab. Allah saat untuk menyatakan kesalahan dan untuk mengajar baiki kelakuan dan untuk dalam peran. Ayo, ada yang bisa jawab selain Nathan? Jawab, ayo. Ini Edelin. Benar. Ya, Vela. Ajarkan kita untuk hidup benar. Oh, bagus. Ajakan untuk hidup benar. Betul. Jadi sabda Tuhan itu menjadi dasar bagi kita supaya kita bisa hidup benar, hidup baik, hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Oke, Vela. Terus, berikutnya siapa? Karirin. Bella, coba. Bella. Bella, sudah siap? Sudah, Kak. Kata-kata yang tidak ada gunanya dan yang menghina Allah. Oke. Ini yang banyak gerak-gerak ini Karirin, yang banyak gerak itu. Viola, Devon itu yang banyak gerak itu. Ayo Devon dulu. Devon, bisa? Bisa Devon. Ini anak TK yang rajin ini, Devon ini. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus di situ? Oke, lanjut. Viola. Oh, ini Helena. Apa Helena? Dari itu Timotius
2 Timotius 3 ayat 16 itu apa yang diajarkan bagi pada kita? Orang dalam kebenaran. Ya. Mengajarkan orang untuk hidup dalam kebenaran. Nah, anak-anakku, Bunda yang jelaskan saja ya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi, sabda Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, baik kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu adalah ajaran Tuhan. Diilhami oleh Tuhan. Dibimbing oleh Roh Kudus. Yang menulis kitab-kitab itu dibimbing oleh Roh Kudus. Maka isi kitab suci itu adalah ajaran Tuhan. Apa tujuan dari ajaran Tuhan itu? Berguna untuk mengajar kita mana yang benar. Segala sesuatu yang benar itu diajarkan di dalam sabda Tuhan. Berikutnya, untuk menyatakan kesalahan ya anak-anak, lewat sabda Tuhan kita juga bisa tahu koreksi diri kita. Oh ya, saya ini salah. Misalnya contohnya, tidak boleh memusuhi, tidak boleh membenci. Nah, ayat itu kita refleksi. Oh iya ya, saya ini suka membenci orang ya. Saya suka jahat ya pada orang ya. Saya suka bicara kotor ya. Saya suka malas ya. Nah, itu. Kata-kata sabda Tuhan itu menunjukkan bahwa kita juga kadang-kadang melakukan kesalahan, ya. Dan kita harus membuka diri, kalau salah ya akui salah. Jangan salah terus bulet cari kebenaran. Nggak boleh. Tuhan ini membantu kita dengan sabdanya supaya kita itu sadar bahwa itu kesalahan. Perbuatan saya ini perbuatan yang salah. Berikutnya, sabda Tuhan itu juga membantu kita agar kita yang salah ini memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita. Contohnya yang mana ya? Doa dalam doa Bapa kami. Kemarin siapa yang menghafal kitab suci doa Bapa kami? Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, sabda Tuhan ini membantu kita supaya kita memperbaiki sikap kita, perbuatan kita. Mungkin yang menyakiti hati orang lain. Maka kita harus bertobat. Apalagi di masa Prapaskah ini anak-anak ya, masa di mana kita bertobat. Sabda Tuhan membantu kita supaya kita bertobat menjadi anak-anak Tuhan. Berikutnya, sabda Tuhan itu juga mendidik kita. Didik, misalnya kita ditegur, terus kita dibantu, kamu harus begini, begini, begitu. Ya, itu sabda Tuhan. Maka dalam ayat terakhir itu dikatakan, sabda Tuhan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya anak-anak ya, kalau kita membaca sabda Tuhan untuk membantu kita supaya kita hidup benar, baik. Bukan menjadi anak yang nakal atau jahat. Pada ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayo anak-anak, mari sabda Tuhan itu kita dengarkan dengan telinga, sesudah itu kita masukkan ke dalam hati, dan kita lakukan dengan perbuatan, dan kita katakan dengan kata-kata kita yang baik. Maka renungan hari ini, mari sabda Tuhan itu menuntun kita untuk bertobat. Sabda Tuhan itu membawa kita dari kejahatan membawa kepada kebenaran. Dari keputusasaan membawa kita kepada harapan. Dari kenakalan membawa kita kepada kebaikan. Itulah sabda Tuhan. Nah, sekarang sabda Tuhan itu semuanya baik. Kita mau mendengarkan atau tidak?
Nah sekarang ini anak-anak semua ikut diyakini. Sabda Tuhan diajarkan setiap minggu. Anak-anak mau membuka pikiran, membuka hati atau tidak? Ataukah hanya hati dan pikiran, tapi tidak mau melakukannya? Ya percuma. Maka mari kita bersatu dengan Yesus dalam sabdanya, itu melalui perkataan, perbuatan kita yang nyata. Ayo anak-anak, rajin membaca sabda Tuhan ya. Setiap hari itu ada rehan yang dibagikan oleh Kak Frida. Ayo coba dibuka, dibaca, didengarkan ya. Sehingga kata-kata Tuhan tadi untuk menyatakan kebenaran. Ayo, mari kita hidup benar sebagai anak-anak Allah di masa Prapaskah ini supaya kita bertobat dan menjadi anak Allah. Lagu yang selalu dibacakan, lagu yang selalu didoakan. Dinyanyikan lagu apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau kalau mau menjadi anak Allah, ayo. Oke, sekarang kita nyanyi bersama ya. Baca kitab suci, ayo Kak Desi bisa dipimpin Kak Desi. Tidak ada ya Pak di lama. Satu, dua, tiga. Baca kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap Oke. Oh, kata-kata Bunda yang terakhir. Kalau anak rajin membaca kitab suci, berarti Tuhan Yesus ada di dalam hatinya. Amin anak-anak. Amin. Amin. Oke, dilanjut Kak. Baik. Nah, adik-adik, sekarang kita waktunya kemana? Kenjera. Adik-adik sudah siapkan bahan-bahan yang kemarin Kak Ririn share. Apa saja? Jangka. Lalu buffalo warna putih boleh. Kalau ada di rumah warna yang lain ya nggak apa-apa sih. Terus lem, gunting, lalu spidol. Sebentar Kak Ririn ya. Semua sudah disiapkan? Oke. Nah, kalau sudah, nanti kita akan membuat seperti ini. Kak Ririn tunjukkan. Nah. Kelihatan? Kelihatan. Kita akan membuat gantungan pintu atau hiasan. Nah, jadi langkah yang pertama, adik-adik membuat lingkaran dari jangka. Membuat lingkaran dari Jangka. Oke. Dibuat dulu lingkaran seperti ini. Kak Ririn tunjukkan. Nah. Buat lingkarannya dahulu dari jangka. Sudah bisa pakai jangkanya? Siapa yang nggak bisa minta tolong diajarin mama atau papa yang ada di rumah. Ini memang
jangka memang kayak gitu. Ini loh, kalau nggak ada jangka, mungkin ada lepek atau mangkok yang bentuknya bulat bisa ditempelin buat nyetak. Orang. Kak Irin, Ya, ini nulisnya, Dek. Halo. iya, di Buffalo ya. Ada kertas Buffalo-nya? Ada. Sudah dibikin lingkaran? Sudah dibuat lingkaran? Proses. Ayo buat lingkaran dulu semuanya. Coba Kak Ririn lihat satu-satu, say. Siapa yang sudah selesai lingkarannya? Oh, Kakak sudah. Oke. Siapa lagi ya yang sudah buat lingkaran? Digunting ya, Kak ya? Ya, buat Digunting ya? lingkaran, lalu digunting. Oke, sudah selesai? Belum, Kak. Nah, oke. Kak Ririn tunggu sambil Kak Ririn share gambarnya ya. Oke, seperti ini ya. Bikin lingkaran. Lalu adik-adik membuat telinga. Bikin apa? Nah, telinganya seperti ini. Nah, ini Kak Ririn tunjukin yang punya Kak Ririn ya. Nah, ini Kak Ririn membuat telinga kanan dan kiri. Kak Ririn deketin. Telinganya boleh dari Buffalo atau kertas putih kalau ada. Nanti adik-adik warnai pakai krayon warna krem. Ya punakna warna kuning. Nggak apa-apa warna kuning. Nah, kalau Kak Ririn warnai pakai warna kulit, warna krem seperti ini. Nah, ini telinganya. Warna krem. Kalau sudah, telinganya sudah diwarnai, ditempelkan di kanan kiri lingkaran. Lalu di lingkarannya, di bagian depan dikasih gambar mata, hidung, mulut. Seperti ini. Kak, saya sudah selesai bikin lingkaran. Oke. Saya Kalau sudah selesai bikin lingkaran, bikin telinga. Bikin telinga kayak gini. Kak Ririn share lagi telinganya. Bikin telinga ya, seperti ini. Kak, saya tuh nggak punya lem. Siapa nggak punya lem? Sebentar, keliru nih. Saya tuh nggak punya lem saya lutak. Rusak. Boleh pakai double tap. Pakai nasi. Pakai nasi. boleh pakai nasi, iya. Kalau ada di rumah nasi itu bisa loh buat perekat lem. Oh. Nah, ini ya. Kak Ririn sharekan. Ini bikin telinganya seperti ini ya. Ah, ini. Telinga kanan, telinga kiri.
Yang bufalonya warna putih, telinganya diwarna pakai spidol atau pakai krayon atau pakai pensil warna. Kayak apa? Bagaimana? Bisa semua enggak ya ini? Kan ini adik-adik hebat ini, bisa semua ini. Warna telinga. Lagi warna telinga. Vela bisa, Vela? Bisa, Kak. Oke. Sana bisa, Sana. Sana bisa. Ya. Oke. Rista, bisa Rista? Oh, oke, pintar. Devan, sudah bisa bikin telinganya? Bisa. Oke, good. Ini, Rafael. Kita buka. Oke. Nathan, oke, Nathan. Saya ambil nanti dulu. Oke. Clara sudah sampai mana, Clara? Mana telinga? Oke, good. Ayolah bisa sama Bella. Bisa. Oh, pinter-pinter semuanya. Keren, Kak. Marsha, Marisa, dibantu Mama ya ini ya. Pinter. Helena, sudah bisa? Bisa, Kak. Oke, Adeline, sampai mana Adeline? Sampai mana sekarang? Warnain. Oke, good. Tere, Tata, telinga bisa? Oke, good. Semuanya pinter-pinter. Kalau telinganya sudah digunting, lalu diwarnai, terus ditempelkan ke lingkarannya. Di samping kanan dan samping kiri lingkaran. Nih ya, Kak Ririn perjelas lagi telinganya. Mungkin ada yang nggak bisa bikin. Nah, ini ya, telinganya. Jelas ya? Ya, Kak. Susahkah bikin telinganya? Susah. Michael, bisa? Belum. Belum? Suka pakai lambut nata. Nggak usah. Oh, pakai mata. Nanti pakai mata. Kalau ada lambut nata, nggak ada lambutnya. Nggak ada rambutnya. Pakai mata nggak ada rambutnya. Botak. Botak. Ini. Nah, ini matanya. Ini botak ceritanya. Nah, nanti kayak gini ya jadinya. Nah, ini dia. Kasih mata, kasih alis. Itu mirip siapa ya, Kak? Siapa itu? Oh, telinganya Kak Ririn lepas ini. Tuh. Lepas. Ini ya Kak. Saya Kak. Coba, siapa yang sudah jadi? Clara Kak. Clara, sebentar. Mana Clara ya? Tak cariin. Oke, good. Digambar matanya Clara.
Kasih mata, kasih hidung, kasih mulut, kasih alis. Kak Ririn, Kak Elia sudah. Oh, kalian Rek, udah jadi. Weh, ya. Dikasih rambut ya. Boleh, gak apa-apa mau dikasih rambut. Punya Kak Ririn gondol. Pinipin. Rambutnya. Pinipin. Ipin. Dikasih rambut Nata. Boleh dikasih rambut, boleh. Tak kasih rambut 3 aja punyaku, kayak Upin Ipin. Ini ada rambut. Salah tapi harusnya diwarna dulu baru ditempel. Ada yang kesulitan? Kak Ririn, Ya, Bunda. saya arisan ya. Oh ya, Bunda. Silakan. Nih. Udah 5 menit kok Kak Ririn. Ayo, sudah? Siapa yang sudah? Leher tuh, Kak. Apa? Ketik leher Nata. Nggak usah lah. Ini nih, yang Kak Ririn share ini. Kelihatan nggak? Dikasih mata, hidung, telinga. Kelihatan kah? Kelihatan nggak? Punak Rafael tuh udah ada rambutnya. Oh, mana coba lihat. Kasih tunjuk Rafael. Kasih tunjuk, Kak Ririn mau lihat. Kasih muka di Kasih rambut, Ra. Mana Rafael? Apa ini? oh sebelah lagi. Mana? Punya Rafael? Belum. Belum. Dikasih rambut nggak apa-apa, boleh. Baru Enaknya kan rambutnya warna hitam. Iya, boleh. Rambutnya warna hitam. Punya aku tinggal mau warna, Kak. Ya, oke. Ini punya Clara. Mana punya Clara? Oke, good. Yang gambarnya tadi itu mana Kak Ririn? Yang mana? Kita tadi pakai Davidon. Oke. Bunga Rafael. Sudah semua? Siapa? Adeline sudah. Coba lihat Adeline. Mana Adeline? Oke, good. Ada butuh Pak dikasih nama Nata. Selamat kamu kayak Lucunya boleh punya Kak dikasih Alia. dah Punya sama Kak Elia Kiki. lucu. Ini aku share ya punya Kak Elia sebentar. Mana punya Kak Elia tadi? Kak Elia tak spotlight. Nah itu lihat, kelihatan ya punya Kak Elia lucu ya. Dikasih rambut tunjuk lagi Kak Elia. Oke. Kak Ririn akhirnya juga mau bikin poni ah.
Itu monyet serasa yang pintu-pintu. Seperti siapa itu ya? Sudah semua? Aisyah bikin ya. Apa jelek yang penting buatan. Ini buat saya. Ayo punya Nathan mana ya? Coba punya Nathan pada mek mama enggak? Rambutnya Nathan kasih krim mulai kan? Beda kami. Clara lucu. Ini aku share ya, aku spotlight Clara. Bentar. Oke, ini punya Clara nih. Oh, rambutnya Poninya lucu 3. Mulutnya dikasih warna merah. Oke, good. wow, telinganya besar. Iya. Bagus, suka besar. Ayo, siapa lagi yang mau pamer hasilnya? Nah, coba punyanya siapa ini? Rafael, ayo Rafael tunjukin. Kayak gini. Nah, kayak ngono. Mana Rafael? Oke. Good. Ya, oke. Siapa lagi yang sudah ya? Ah, sana. Kasih tunjuk sana. Aku lihatkan ke semuanya. Ini punya Sena. Good. Sip. Siapa lagi ya yang sudah? Aisyah gambar sendiri, Kak. Siapa? Oh, coba lihat-lihat ini. Punya Marsha, aku spotlight. Aisyah. Oh, Marisa, good, pintar. Gambar sendiri. Mulutnya warna pink ya? Warna pink mulutnya, oke. Elena. Oke, aku tunjukkan punya Elena. Good, lucu banget, warna biru rambutnya. Nah, Kak Desi, coba kasih tunjuk Kak Desi, punya Kak Desi aku tunjukkan. Yeay, ini Kak Desi bikin 2, telinganya satu hijau, satu merah. Loh, itu loh satu milik saya. Iya, ada giginya Kak Desi. Giginya ompong. Giginya tinggal 2. Siapa lagi yang sudah bikin? Ayo. Punya Devon sudah? Viola sudah, Kak. Dela sudah. Oh, coba Viola. Kasih tunjuk sebentar. Nih, mana Viola? Aku tunjukin Viola. Ini dia hasilnya Viola. Good. Ih, rambutnya keriting. Kruwil rambutnya Viola itu. Nah, dikasih mulut warna merah. Good. Siapa lagi yang sudah? Ayo. Yang kita total Rafael. Rafael sudah ya tadi. Ya, bagus punya Viola. Ini cewek, Mas. Oke, kalau sudah dibalik di bagian belakang yang kosong ditulis ayat.
Ditulis ayat Roma. Apa? Roma bab 10 ayat 17. Saya nggak tahu tulisnya. Papa Wah, Ina. sebentar Kak Ririn. Biar ya, nih. Roma bab 10 ayat 17. Jadi iman yang timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Lalu dihias, boleh dikasih logo. Roma berapa, Kak? Roma berapa, Kak? Bab 10 ayat 17. Ini Kak Ririn tunjuk, yang punya Kak Ririn. Kelihatan? Jelaskan Tete putih. Tadi nggak ngerti sih ngomong apa. Jadi iman yang timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Bab 10 ayat 17. iman. Jadi iman Yang timbul dari pendengaran. yang timbul. Roma bab berapa, Kak? Bab 10 ayat 17. Yang timbul. Terlihatkah punya Kak Ririn? Terlihat. Oke. Pendengaran lagi. Roma bab 10 ayat 17. Jadi iman yang timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Boleh, guys. Iman yang timbul. Soalnya dia besar-besar yang timbul kan. Firman Kristus. Firman Kristus. Warna merah kan? Ini warna R S Kristus. Rata ya, Bi ya? biasa. Enggak apa-apa, tak pacaran. Firman Kristus. Balikan merah.
Sudah semuanya? Tunggu. Belum. Belum. Sudah, Kak. Enggak dikasih ya. Oke. Belum. Belum, Kak. Pak Patrick. Roma bab 10 ayat 17. Ayo kita baca bersama yuk. Jadi iman yang timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau sudah, nanti yang di bagian atas, adik-adik lubangi, kasih benang atau kasih pita, lalu digantungkan di pintu kamar atau digantung di meja belajar. Untuk adik-adik selalu mengingat ayat hafalannya. Jangan tebel-tebel. Nanti di bagian atasnya dikasih apa? Tali di lubang ya, boleh. Lalu digantungin di pintu kamar. Kayak Kak Ririn kemarin bikin kantong APP itu Kak Ririn taruh di pintu kamar biar selalu ingat. Nanti adik-adik juga bisa lakukan. Oh, bagus sekali punya Marsha. Oke, sebentar Kak Ririn share ya punya Marsha. Marisa ya ini. Oke nih punya Marsha, Marisa. Punya Marisa ini bagus. Dikasih hiasan bunga, love. Oke, bagus. Oh iya, coba punya Tere, coba sebentar punya Tere, ganti Kak Ririn share. Tata, bukan aku. Tata. Oh, punya Tata ini. Good, bagus. Oke, punya Tere mana? Oke. Bagus. Mana punya Clara? Sekarang Kak Ririn share punya Clara ya. Oke. Ini punya Clara. Good. Dikasih salib. Kasih bunga kuning. Love ungu, love orange. Siapa lagi yang sudah? Ini Sena. Oke, Kak Ririn tunjukin. Ini punya Sena. Oh, dikasih salib, bunga. Salibnya warna biru. Tere. Oke, Tere. Aku tunjukin yang punya Tere sekarang. Oke. Sebentar, Tere. Ini punya Tere. Yang bagian belakang. Ini giginya banyak banget punya Tere. Oh iya, bagus dikasih bintang, dikasih love, kasih salib 2. Oke, bagus. Punya siapa lagi ya? Yang sudah? Siapa? Helena. Sebentar, mana ya Helena? Oh, ini nih. Ini punya Helena. Wah, bagus juga punya Helena. Dikasih bintang, kasih salib, kasih love, warna merah. Oke. Siapa lagi yang sudah selesai, adik-adik? Nah, sekarang kalau semuanya sudah selesai, kita foto bersama seperti kemarin sambil
sambil menunjukkan hasil pekerjaan kita hari ini. Devon juga bagus. Jadi 2 kali. Ini Devon matanya warna hijau. Kak Ririn kasih tunjuk. Oke, biru. Ini bagus banget, Devon. Ada lidahnya di dalamnya. Oh, Kak Desi nih. Oh, Kak Desi ada 2 ini punya Kak Desi. Bagus. Lucu sekali. Kak Desi. Selesai. Oh, Adeline ini. Kak Ririn kasih tunjuk Adeline. Oke, good Adeline. Bagus. Gambar ikannya juga. Ada gambar ikannya. Makasih, Sama-sama. Oke, sekarang kita foto bersama ya. Kasih tunjuk semuanya. Ayo, kasih tunjuk hasilnya semuanya. Iya. Ayo, Kak Desi enak ini. Bagian depan satunya, bagian belakang satunya. Karena ada 2, Kak Desi. Ya, siap semuanya? Are you ready? Yes. Sebentar, 1, 2. Michael Steve nggak kelihatan wajahnya. Nah, wajahnya tetap kasih tunjuk ya. 1. Oke. Aktivitas kita sudah selesai ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut ke 2 jari dengan Bu Frida. Silakan Bu Frida. Oke, baik adik-adik. Oke ya. Sudah diringkas dulu, ditaruh dulu sebentar. Kita mau bersama-sama mendengarkan 2 jari. Kalau tadi Bunda Helen sudah mengajak kita untuk mencintai kitab suci, mencintai firman-Nya, dan hari ini adik-adik sudah menuliskan di aktivitas. Maka sebagai bukti bentuk bahwa kita mencintai kitab suci, kita kembali di dalam yang harus kita ketahui. Nah, adik-adik, Bapak Ibu orang tua juga, serta teman-teman, juga kakak-kakak, bahwa peranan kitab suci di dalam kehidupan gereja itu sungguh melekat di dalam kehidupan seorang Katolik. Nah, mengapa demikian? Karena kitab suci memberikan dukungan dan kekuatan bagi kehidupan gereja. Ya. Bagi putra-putri gereja. Siapa putra-putri gereja? Yaitu umat Allah. Adik-adik, orang tua, kakak, teman, juga kakak-kakak teman. Dan kitab suci merupakan suatu peneguhan iman, adik-adik. Makanan jiwa, ya, dan sumber hidup spiritual. Nah, kalau rohannya itu adik-adik makan nasi, tapi jiwa kita juga harus diberi makan, yaitu makanan kehidupan, yaitu spiritual, ya. Sehingga kitab suci merupakan jiwa teologi, jiwa keagamaan, dan merupakan khotbah pastoral. Ya. Dan ingat, para pemazmur berkata bahwa kitab suci adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi langkahku. Belum. ini tulis tanah. Adik-adik, karena itu gereja menganjurkan semua umat beriman untuk sering membaca kitab suci. Karena tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Itu adalah
pendapat dari Santo Hieronymus. Adik-adik, Ini Kita- hormati baca firman Tuhan bisa dari kitab suci, boleh dari ruah, juga bisa baca yang ada di puji syukur atau di TPE ya. Ini ada tata perayaan Ekaristi, mencintai Ekaristi ini ya. Kemudian juga ada di puji syukur. Nih, puji syukur ya. Ada TPE, ada kitab suci, ada puji syukur, juga ada ruah. Nah, ini ada. Kemudian kitab sucinya yang mungkin kalau milik Bu Brida sudah jelek, sudah tidak berupa ya, tapi Bu Brida kasih sampulnya ini dulu. Kitab sucinya jelek tapi berharga, ada tanda tangannya Bapak Uskup Debyo Karyono karena Mudika Ratu Pencinta Damai juara main drama. Tahun berapa? Tahun 1986. Loh ya. Jadi masih ada, disimpan, dibaca sehingga sampai jelek. Nah, sementara itu adik-adik, kita mencintai kitab suci dan melakukannya. Siapa jadi Marta, siapa jadi Maria. Dua-duanya bisa dilakukan. Pada saat orang lain menyampaikan sesuatu, kita adalah jadi Maria, mendengar sabda Tuhan. Pada saat sabda Tuhan dilakukan, kita menjadi Marta, melakukan kehendak Allah, berderma, berpantang, berpuasa. Ya, terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bu Frida. Sama sayang. Iya, wah nggak terasa sudah terakhir ya, Kak Nana, silakan. Bu Iya, Ya sayang. terima kasih Sama-sama. Bu Frida. Oke nih, hari ini kita sudah via online. Kakak-kakak suara saya terdengar nggak? Ya, Ya, terdengar. Ya. Mama. Oke. Ya, hari ini kita sudah via online adik-adik. Kita tadi sudah bernyanyi bersama, bareng-bareng sama Kak Desi juga. Kita juga sudah mendengarkan firman, ya kan, dari kakak juga. Lalu ada Bunda Helen yang menyampaikan sebuah renungan juga, yang mengatakan bahwa kita harus mendengarkan sabda Tuhan dari mana? Kitab Suci. juga tadi sudah diperbesar tuh, diomongin lagi sama Bu Frida, Kak Frida. Nah, di aktivitas hari ini kita juga sudah menggambar nih, wajah dengan kuping yang besar, artinya kuping yang lebar. Artinya semoga kita selalu menjadi pendengar firman yang baik. Gak cuma mendengarkan, tapi kata Bunda Helen, kita harus melakukan sesuai dengan perbuatan kita. Oke, sekarang ayo kita ambil sikap doa yang baik. Kita mau menutup via online kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti via online APP kedua pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus selalu membantu kami untuk melakukan firman-firman-Mu yang baik di dalam kitab suci di kehidupan kami. Tuhan, kiranya Tuhan berkati mama papa, keluarga, kakak-kakak, juga diriku sendiri, agar selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, oke, sebelum kita akhiri, kita foto bareng dulu ya. Cheers. Pakai gerakan bebas sekarang. Tutup. Ya, wajahnya dimunculin semua. Oke. Wajahnya dikeliatin ya, Devan. Agak turun. Ya, nggak kelihatan. Gerakan bebasnya Wajahnya belum kelihatan, Edelin. Oke. Senyum yang ceria. Cheers. Lagi, sekali lagi senyum yang ceria. Cheers. Oke. Adik-adik, via online kita, via Zoom telah selesai. Jangan lupa adik-adik tetap rajin ikut apa yuk? Ikut via. Karena kita masih dalam rangka apa ini? APP. Jadi harus rajin selalu. Siapa yang kemarin mulai Rabu Abu berpantang? Angkat tangan. Pantang, ayo. Ini. Aku pantang tidak boleh lihat HP. Oh, hebat. Pinter. Sena pantang apa, Sena? Saya nonton HP. Siapa pantang HP? Edelin? Iya. Good. Berarti nggak boleh main HP terus ya kalau berpantang HP. Setiap hari. Iya. Marsha berpantang apa, Marsha? Marisa? Tidak main HP. Oh, itu semuanya hebat. Karena sekarang zamannya cuma main HP terus ya. Dan kan masih sekolah kan. Iya, boleh pakai HP tapi pada saat sekolah. Kalau sekolahnya sudah selesai, tugasnya sudah selesai, nggak main game ya, betul ya? Oh, betul sekali. Bosan di rumah sendirian kalau bosan lihat TV. Oh, pintar, Devan. Di rumah sendirian kalau bosan lihat TV, good. Wah, adik-adik Bia ini hebat-hebat ya ternyata ya Kak Desi ya, Kak Eli. Nana semuanya pinter-pinter. Oke, sampai jumpa minggu depan ya semuanya adik-adik. Kita ketemu lagi. Tuhan memberkati. Ya, keluar duluan ya, mau acara. Wah, kita jam 11. Dadah. Dah semuanya. Dadah teman-teman. Dadah, Edelin, Rista, Elena, Devon, Michael. Oke. Bu Rida udah out. Ya wes Kak, tahan ya. Dah Kak Desi.